Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pelajaran matematika kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang berat dan panjang. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang permasalahan panjang dan berat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk membahas soal, kita harus tahu dulu nih, apa saja sih satuan-satuan dalam berat dan panjang. Nah, untuk lebih mudah menghafalnya, silakan simak video berikut ini ya. Adalah satuan panjang. Kita bikin anak tangganya dulu ya. Anak tangganya ada 7. Yang pertama adalah km atau kilometer. Yang kedua adalah hm atau hektometer. Yang ketiga adalah dam atau dekameter. Yang keempat adalah m atau meter. Yang kelima adalah dm, desimeter. Yang keenam adalah cm atau sentimeter. Yang ketujuh adalah mm atau milimeter. Jika naik dibagi 10, jika turun dikali 10. Kemudian satuan berat. Anak tangganya masih sama, ada 7, tetapi satuannya adalah gram. Yang pertama adalah kg atau kilogram. Yang kedua adalah hg atau hektogram. Yang ketiga adalah dak atau dekagram. Yang keempat adalah gr atau gram. Yang kelima adalah dg atau desigram. Yang keenam adalah cg atau sentigram. Yang ketujuh adalah mg atau miligram. Jika naik dibagi 10, jika turun dikali 10. Sama-sama naik dibagi 10 dan turun dikali 10. Nah adik-adik, ayo kita bernyanyi tangga satuan dengan irama naik-naik ke puncak gunung. Yuk nyanyi bersama Kak Mita ya. Bersama-sama. Naik-naik tangga satuan, jangan lupa dihitung. Turun-turun tangga satuan, jangan lupa dihitung. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan mili. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Naik tangga satuan, jangan lupa dihitung. Turun tangga satuan, jangan lupa dihitung. Kilo, hekto, deka, dan gram, desi, senti, dan mili. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Baiklah, kita tadi sudah bernyanyi bersama ya tentang panjang dan berat. Nah, jadi satuan panjang dan berat itu akan lebih mudah kita hafal dengan lagu. Tapi nanti tergantung dengan anak-anak mau menghafalnya pakai lagu atau enggak. Yang penting satuan panjang dan berat ini sangat penting sekali untuk anak-anak hafalkan ya, biar bisa mengerjakan soal. Nah, jadi panjang dan berat ini akan selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bisa anak-anak lihat di halaman 92, itu ada contoh soal yang berkaitan dengan panjang dan berat dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas contohnya satu-satu ya. Misalnya di sini di contoh 3.1, seorang penjahit akan membuat baju adat. Bahan yang digunakan adalah bahan beludru sepanjang 5 meter dan bahan satin sepanjang 2 meter. Berapa meter bahan yang dibutuhkan penjahit tersebut seluruhnya?
Karena ini satuannya sama-sama meter, jadi bisa kita langsung tambahkan. Jadi 5 tambah 2 sama dengan 7 meter. Jadi penjahit itu membutuhkan kain sepanjang 7 meter untuk membuat baju adat. Selanjutnya di contoh soal 3.2, Mas, miliknya ke toko emas. Alat ukur berat manakah yang digunakan untuk mengukur berat emas kalung Bu Indri? Kita lihat lagi. Di sini macam-macam timbangan. Nah, ini nih timbangan emas. Namanya neraca atau timbangan untuk mengukur berat emas. Ini ya neraca. Jadi jawabannya di sini adalah berat kalung emas biasanya dalam satuan gram. Maka alat ukur beratnya adalah neraca atau timbangan perhiasan. Oke, kita lanjut di contoh soal 3.3. Nah, di sini udah kelihatan nih beda satuan panjangnya. Jadi katanya di soalnya Gia dan Risa sedang mengukur tinggi badan. Tinggi badan Gia adalah 1 meter 20 cm. Tinggi badan Risa adalah 14 desimeter. Berapa sentimeter selisih tinggi badan Gia dan Risa? Kita perhatikan di sini yang dimintanya adalah dalam satuan cm, terus yang soalnya minta adalah selisih. Perhatikan itu ya. Jadi kalau membaca soal itu harus teliti. Soalnya mintanya apa? Jadi kita kerjakan ya. Jadi di sini tinggi Gia. Oke, ini aja. Tinggi Gia itu adalah 1 meter 20 cm. Ini 1 meter 20 cm. Nah, meternya kita ubah ke dalam cm. Kita lihat di sini tangga satuannya, meter di sini ya, sentimeter di sini. Di sini kalau turun 1 tangga itu dikali 10, turun 2 tangga dikali 100, 3 tangga dikali 1000 dan seterusnya. Nah, dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga kan? 1, 2. Jadi dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga, 1, 2. Nah, berarti kalau misalnya 1 dikali 10, berarti kalau 2 tangga kita kalikan 100. Jadi di sini 1 dikali 100 sama dengan 100 cm. Jadi 1 meter itu sama dengan 100 cm. Sekarang tinggal kita tambahkan aja 20-nya. 20 kan satunya udah sama, berarti 20 cm. Ditambah adalah 120 cm. Oke, sekarang tinggi badan Risa adalah 14 desimeter. Kita cari desimeter di sini. Nih ya, dm, desimeter. Ke sentimeter turunnya 1 tangga kan? 1 tangga berarti kita kalikan 10. Jadi 14 kita kalikan 10 sama dengan 140 cm. Nah, kalau soalnya minta selisih, berarti kita kurangkan tinggi badan Gia sama Risa. Jadi 140 kita kurangkan tinggi badannya si Gia 120 cm. Jadi 140 dikurang 120 sama dengan 20 cm. Jadi selisih tinggi antara Risa sama Gia itu adalah 20 cm. Seperti itu ya. Kita lanjutkan di contoh 3.3. Pak Sandi baru saja panen padi. Padi-padi sudah digiling menjadi beras dan dimasukkan ke dalam karung. Pak Sandi berniat menjual beras-beras tersebut. Alat ukur berat yang sesuai yang bisa digunakan Pak Sandi adalah untuk benda yang berat biasanya digunakan timbangan mekanik untuk mengetahui berat benda tersebut. Mari kita lanjutkan di contoh soal 3.4. Sebuah truk mengangkut 2 kuintal 20 kg beras dan 3.500 hektogram tepung terigu. Berapa kilogram berat seluruh muatan truk? Di sini kan yang ditanyanya berapa kilogram.
Sedangkan di sini ada yang pakai satuan kuintal sama hektogram. Jadi sebelum kita jumlahkan, kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. Nih, di sini ada tangga satuan berat. Jadi berat 2 kuintal plus 20 kg. Kuintal di sini jadi biar nggak bingung, Umi tulis saja lah satu kuintal itu sama dengan 100 kg. Ya, berarti kalau 2 kuintal adalah 2 dikali 100 yaitu 200 kg. Jadi 2 kuintal adalah 200 kg. Ditambah 20 kg jadi 220 kg. Jadi berat tepungnya adalah 3.500 hektogram. Hektogram di sini ya. Naik ke kilogram. Nah, kalau naik itu kita bagi 10 kalau naik 1, kalau naik 2 tangga dibagi 100 dan seterusnya. Ini cuma naik 1, berarti kita bagi 10. Jadi 3.500 kita bagikan 10 sama dengan 350 kg. Jadi baru bisa kita tambahkan seluruhnya. Jadi berat seluruh muatan truk adalah 220 kg ditambah 300 kg sama dengan 570 kg. Seperti itu. Oke, kalau masih bingung, kita coba kerjakan ayo berarti 3.6 ya. Di sini Dina dan Tania sedang mengukur tinggi badan masing-masing. Tinggi badan Dina adalah 1 meter 27 cm. Tinggi badan Tania adalah 14 desimeter. Berapa sentimeter selisih tinggi badan Dina dan Tania? Bulatkan ke puluhan terdekat. Di sini yang diminta sentimeter, terus yang diminta juga selisihnya. Sedangkan yang diketahui adalah tinggi badannya si Tania sama Dina itu dalam satuan desimeter, terus meter ya, dan sentimeter. Jadi sebelum kita hitung selisihnya, kita harus menyamakan satuan panjangnya. Jadi di sini diketahui tinggi Dina sama tingginya si Tania. Ya. Tingginya Tania berapa? Tinggi Dina itu berapa? 1 meter 27 cm. Oke, tingginya si Tania itu adalah 14 desimeter. Oke, yang ditanya adalah tingginya, selisihnya tinggi mereka. Kita samakan, kita lihat tangga satuannya. Oke, di sini meter ke sentimeter. Meter ke sentimeter itu turun 1, 2, berarti kita kalikan 100. Oke, tinggi Dina sama dengan 1 meter plus 27 cm. 1 meter sama dengan 1 dikali, kalau turun 1 tangga 10, berarti kalau turun 2 tangga 100. 1 kali 100 sama dengan 100 cm. Oke, sekarang 27 cm ya, kita turunkan saja. 27 cm ditambah, berarti tingginya Dina adalah 127 cm. Sekarang tingginya Tania. Tinggi Tania sama dengan 14 desimeter. Desimeter di sini ke sentimeter turun 1 tangga, berarti kita kalikan 10. Berarti 14 dikali 10 sama dengan 140 cm. Yang ditanya selisih berat badan mereka. Jadi selisih
tinggi badan maksudnya, tinggi badan Tania sama si Dina. Oke, sama dengan berarti 140 dikurang 127 cm. Sama dengan 13 cm. Jadi jawabannya adalah 13 cm. 13 cm ya. Selanjutnya soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 kita bahas jarak dari rumah Pandu ke rumah nenek adalah 52 km. Jarak dari rumah nenek ke rumah paman adalah 169 hektometer. Rumah nenek terletak di antara rumah Pandu dan rumah paman. Berapa kilometer jarak dari rumah Pandu ke rumah paman? Bulatkan ke puluhan terdekat. Oh iya, ini apa namanya? Jadi hasilnya 13 cm karena yang diminta soalnya di sini adalah bulatkan ke puluhan terdekat. Jadi kita bulatkan hasilnya, jadi 13 ini kita bulatkan ke puluhan terdekat, berarti jadi 10 meter. Jawabannya adalah 10 cm. Jadi kalau kita gambar, ini adalah rumahnya si Pandu ya, rumah Pandu. Kalau kita gambar ini rumah Pandu, terus rumah neneknya di sini. Misalnya ya, ini rumah nenek. Jadi jaraknya adalah 52 km. Jadi dari rumah Pandu ke rumah nenek itu adalah 52 km. Terus jarak dari rumah nenek ke rumah paman adalah 1169 hektometer. Ya, hektometer HM. Jadi jarak dari rumah nenek ke rumah paman adalah 169. Ini misalnya rumah paman. Jaraknya adalah 169 hektometer, maksudnya 100. Oke, rumah nenek terletak di antara rumah Pandu dan rumah paman, benar ya? Jadi rumah nenek terletak antara rumah Pandu sama rumah paman. Yang ditanya, berapa kilometer jarak dari rumah Pandu ke rumah paman? Bulatkan ke puluhan terdekat. Jadi yang ditanya jarak rumah Pandu ke rumah pamannya. Berapa kilometer? Berapa kilometer jarak dari rumah Pandu ke rumah paman? Jadi jarak rumah Pandu ke rumah nenek adalah 52 km. Terus jaraknya rumah nenek ke rumah paman adalah 169 hektometer. Ini Umi gambar aja ya biar cepet. Maksudnya rumah ini. Rumah nenek sama rumah paman adalah 169 hektometer. Karena satuannya yang ditanya kilometer, kita ubah dulu hektometer ke kilometer. Hektometer HM ke kilometer itu naik satu tangga. Naik satu tangga berarti kita kalau naik kita bagi 10. Naik satu tangga 10 berarti 169 kita bagi 10 sama dengan 16,9 kilometer. Karena yang ditanya jarak dari rumah Pandu ke rumah paman, berarti kita tambahkan. Jadi jarak rumah Pandu
ke rumah paman sama dengan dari rumah Pandu ke rumah nenek itu 52 km. Next, dari rumah nenek ke rumah paman itu jaraknya 169 hektometer atau 16,9 km. 16,9 km. Berarti jadi kalau kita tambahkan itu hasilnya 68,9 km. Tapi yang diminta soalnya di sini bulatkan ke puluhan terdekat. Berarti kita bulatkan ke puluhan terdekat. Jadi ini ya, ini ke sini kan 69, tapi ini masih kesatuan. Berarti 69 kita bulatkan ke puluhan, berarti 70 km. Jaraknya adalah 70 km. Itu tadi materi kita hari ini. Coba aja dulu ya soal nomor 3 sampai 5, tapi bukan tugas. Tapi kalau mau dicoba-coba silakan, nanti kita bahas lagi di hari Selasa. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.